2009 menjadi hari bersejarah setelah Jembatan Nasional Suramadu resmi dibuka untuk umum. Mulai dibangun tanggal 20 Agustus 2003, jembatan yang melintasi Selat Madura untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur. Memiliki panjang 5.438 meter, Jembatan Suramadu juga menjadi jembatan terpanjang di Indonesia pada awal abad ke-21. Namun predikat ini mungkin tidak akan bertahan lama lagi, sebab saat ini proyek jembatan penghubung Pulau Batam dan Bintan di Kepulauan Riau akan dibangun sebentar lagi. Ditargetkan beroperasi pada tahun 2025 mendatang. Jembatan Batam Bintan ini diperkirakan membentang hingga 14,75 km. Sebagai jalur penghubung antar daerah, jembatan yang sudah ada saat ini memang mempunyai keunikannya sendiri. Pemirsa, kali ini On The Spot merangkum dan membandingkan beberapa jembatan luar biasa yang bikin takjub orang-orang. Seperti apa saja ya? Ini dia informasinya. Jembatan terpanjang versus jembatan terpendek. Saat ini gelar jembatan terpanjang di dunia dipegang oleh sebuah jembatan di negara Cina yang dikenal dengan nama jembatan Grand Danyang Kunshan. Memiliki panjang kurang lebih 164,9 km, jembatan ini mempunyai panjang melebihi jarak antara Bandung-Jakarta yang hanya 150 km. Saking panjangnya, jembatan melintasi 4 kota, yakni kota Danyang, kota Changzhou, kota Wuxi, dan kota Kunshan. Bahkan jembatan ini juga melintasi sungai Yangtze dan danau Yangcheng di Suzhou. Jembatan yang pembangunan selesai tahun 2010 dan dibuka untuk umum tahun 2011 ini harus melibatkan jumlah pekerja yang sangat masif, yaitu mencapai 10.000 orang. Biaya yang dihabiskan juga tidak kalah besar, yakni 8,5 miliar dolar Amerika atau hampir 120 triliun rupiah. Dengan biaya besar dan desain yang mumpuni, jembatan terpanjang ini dikabarkan sanggup menahan gempa berukuran 8 skala Richter, angin topan, dan hantaman kapal seberat 300.000 ton. Jembatan terpendek juga menawarkan keunikan tersendiri, yaitu jembatan El Marco yang menghubungkan negara Portugal dan Spanyol. Meski berfungsi sebagai penghubung negara, ternyata jembatan ini membentang hanya sepanjang 3,2 meter saja. Jauh berbeda dengan jembatan Grand Danyang Kunshan. Kabarnya jembatan ini hanya dibangun oleh 2 pekerja yang masing-masing dari Portugal dan Spanyol di dekade pertama abad ke-21. Dengan ukuran dan juga bentuknya ini, hanya pejalan kaki, pesepeda, dan pemotor saja yang boleh melintasinya. Sedangkan mobil dilarang dan diharuskan melintas di jalur perbatasan lain. Jembatan termahal versus jembatan termurah. Selain jembatan terpanjang dan terpendek, di dunia ini ada juga predikat untuk jembatan termahal dan termurah. Diresmikan pada 23 Oktober 2018 oleh Presiden China Xi Jinping, jembatan termahal ini mempunyai panjang 55 km yang menghubungkan Hong Kong dan Macau menuju zona ekonomi Pearl River lewat kota Zhuhai di daratan China. Wajar kalau jembatan ini juga dikenal dengan sebutan jembatan Hong Kong Zhuhai Macau. Bukan soal panjangnya saja, struktur jembatan ini juga sangat mengesankan karena terdiri dari jembatan yang berkelok-kelok serta terowongan bawah laut sepanjang 6,7 km di antara 2 pulau buatan. Lalu berapa ya dana untuk membuat jembatan ini? Ternyata jembatan yang dibangun selama 9 tahun ini menelan investasi 20 miliar dolar Amerika atau setara 288,7 triliun rupiah. Digunakan oleh sedikitnya 60.000 mobil dan 250.000 orang perharinya, pemerintah Cina berharap jika jembatan bisa mendorong perekonomian di kawasan yang dilewati. Jika tadi ada jembatan yang dibangun dengan dana hampir 290 triliun, nah di Indonesia ada jembatan atau jalan layang yang biaya pembangunannya dibilang sangat murah. Berada di kota Bandung,
jembatan layang di daerah Antapani ini punya desain dan teknik pembangunan yang berbeda dengan jembatan layang yang sudah ada di Kota Kembang ini. Sebagai inovasi baru dalam hal proyek jembatan, pembangunan jembatan ini menggunakan struktur baja bergelombang dengan timbunan ringan sehingga lebih cepat dan murah dibandingkan jika menggunakan metode biasa. Dilaporkan waktu pengerjaan konstruksi jembatan ini lebih cepat sekitar 50%. Bahkan proyek ini hanya membutuhkan anggaran 35 miliar rupiah. Padahal pembangunan jembatan layang sebelumnya dengan struktur beton bertulang membutuhkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah. Jembatan tertinggi versus jembatan terendah. Selanjutnya adalah perbandingan jembatan yang paling pendek dan juga jembatan paling rendah posisinya. Selain mempunyai jembatan terpanjang dan termahal, di Cina ada juga jembatan yang mendapat predikat sebagai jembatan tertinggi di dunia. Dikenal dengan nama jembatan Duke Bei Panjang, jembatan ini dibangun di atas lembah yang curam dengan ketinggian sekitar 565,4 meter di atas permukaan air laut dan setinggi gedung dengan 200 lantai. Diresmikan pada tahun 2016, jembatan yang berada di barat daya Cina ini menjadi penghubung yang membentang antara kota Xuanwei di Yunnan dengan Kabupaten Suicheng di Guizhou. Namun bukan tingginya saja yang membuat takjub, sebab jembatan Bei Panjang ini memiliki panjang sekitar 1.341 meter yang juga menjadikannya sebagai salah satu jembatan terpanjang di dunia. Pembangunan jembatan ini juga membutuhkan teknologi konstruksi baru dengan metode tertentu karena dibangun di lembah yang curam. Atas keberhasilan pembangunan jembatan Duke Bei Panjang, pengembang proyek ini diberi berbagai penghargaan seperti hak paten teknologi baru dunia, 4 paten model utilitas baru, medali emas dari Gustav Lilienthal, dan Nobel Jembatan. Penghubung antar dua wilayah bukan hanya jembatan yang berada di atas ketinggian, tapi ada juga di bawah tanah, yaitu terowongan Eiksund yang berlokasi di Norwegia, tepatnya di semenanjung Skandinavia, yang menjadi jalan penghubung paling dalam di dunia. Menghubungkan dua kota madya Ulstein dan Esta yang terletak di wilayah Møre og Romsdal, terowongan ini berada di kedalaman 287 meter di bawah permukaan laut. Memiliki panjang 7.765 meter dan lebar 10 meter, terowongan dibuka pada 23 Februari 2008. Menariknya, terowongan Eiksund ini terhubung ke jembatan Eiksund yang menghubungkan Pulau Harelama ke Pulau Aika. Jembatan terlebar versus jembatan tersempit. Terakhir adalah jembatan yang paling lebar dan juga jembatan paling sempit di dunia. Di mana ya kira-kira? Nah, untuk jembatan yang paling lebar adalah jembatan yang membentang di atas Sungai Nil. Dikenal dengan nama jembatan Road El Varak Axis, jembatan kabel yang dibangun oleh kontraktor Arab ini berada di Kairo, Mesir. Diresmikan pada 15 Mei 2019, jembatan ini memegang rekor dunia Guinness untuk jembatan kabel terlebar di dunia. Bayangkan saja, lebar jembatan ini adalah 67,3 meter. Wajar kalau jembatan yang memiliki panjang 540 meter ini memiliki masing-masing 6 lajur di kedua arahnya. Tak hanya itu, menara suspensi jembatan ini juga berdiri setinggi 92 meter. Dibangun selama 4 tahun, ternyata jembatan ini sekarang menjadi daya tarik utama wisata. Sebab pengunjung sengaja menyeberang melalui jalur pejalan kaki di jembatan untuk melihat pemandangan panorama tepi Sungai Nil, dan juga terdapat lantai kaca sehingga mereka bisa melihat langsung Sungai Nil di bawah kakinya. Nah, sedangkan jembatan yang paling sempit adalah jembatan gantung yang dibangun di Provinsi Guizhou, tepatnya di Dinijiaoyan, Kota Tongren. Meskipun ini tidak seterkenal jembatan Bei Panjang, namun jembatan gantung Niujiaoyan menjadi salah satu jembatan terpanjang di dunia yang hanya menggunakan kabel besi dan tidak memiliki tiang. Terlihat jembatan yang membentang di Sungai Wujiang hanya mobil dan kendaraan truk kecil karena lebarnya sekitar 2 meter saja.
Bukan untuk kendaraan saja, jembatan ini juga bisa digunakan pejalan kaki. Di jembatan sudah ada pagar pembatas di kedua sisinya, sehingga orang tidak merasa takut saat melewatinya. Bahkan untuk keamanan, tali besi juga dilapisi plat baja. Juaranya, jembatan juga bisa digunakan oleh 200 orang sekaligus. Meski aman, tapi jembatan pastinya akan memberikan sensasi bergoyang karena hanya bermodalkan kabel besi saja. Gimana pemirsa? Berani mencoba melintasi jembatan gantung sempit ini?